Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 2 September. Hari biasa pekan ke-22. Apa kabar saudari-saudaraku yang terkasih? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan memperoleh keselamatan sejati. Bantulah kami keluar dari kuasa dosa, agar mampu melakukan pekerjaan baik seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 5 ayat 1 sampai 11. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mendengar kisah panggilan Simon Petrus dalam sabda Tuhan hari ini cukup dramatis. Petrus dan kawan-kawannya sudah semalam-malaman menebarkan jala dan tidak mendapatkan ikan satupun. Lalu Yesus datang dan minta kepada Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Sesampai di tempat yang dituju, Yesus meminta Petrus untuk menebarkan jala. Awalnya Petrus enggan. Karena apa? Dia merasa sudah semalaman menebarkan jala dan tidak menangkap ikan. Namun Petrus taat. Kendati ia tidak mengerti. "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ketaatan Petrus ini menghasilkan tangkapan yang luar biasa banyak.
tangkapan yang sedemikian banyak itu tidak masuk akal di mata Petrus. Ini mujizat. Dan mujizat itu menimbulkan pertanyaan dalam hati Petrus. Siapakah Yesus itu? Lalu Petrus menyadari bahwa Yesus bukan guru biasa. Dan ia merasa tidak pantas ada di hadapan seorang guru seperti Yesus itu. Maka ia mengatakan, Tuhan, tinggalkan aku karena aku ini orang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, namun kita tahu Yesus tetap memilih Petrus menjadi murid yang akan menjala manusia. Maka dengan penegasan dan juga dengan kekuatan untuk memberikan semangat kepada Simon Petrus, Yesus mengatakan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, beberapa hal patut kita renungkan dari kisah panggilan Petrus ini. Inisiatif panggilan selalu dari Tuhan. Kita ingat akan sabda Tuhan yang lain, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan melihat hati dan potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan tidak pernah salah untuk memilih. Kita harus taat dan setia mengikuti perintahnya. Usaha yang kita lakukan akan menghasilkan banyak buah jika kita mengerjakannya sesuai dengan bimbingan Tuhan. Maka kita perlu ke tempat yang lebih dalam dan mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan atas setiap karya kita. Dan kita juga perlu keluar zona yang nyaman, mulai mengeksplorasi wilayah-wilayah yang selama ini tidak biasa kita jalani. Karena kita harus yakin bersama Tuhan Yesus, kita akan mendatangkan keselamatan. Kadang-kadang rencana Tuhan itu membutuhkan talenta yang sudah ada pada kita. Kita tinggal mengolahnya lebih detail lagi atau lebih dalam lagi, sehingga rencana Tuhan bisa menampakkan hasilnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, di hadapan Tuhan pasti kita merasa seperti Petrus, tidak pantas dan berdosa. Namun Tuhan tidak menghendaki kita ini terpuruk dan putus asa, melainkan untuk bangkit dan tetap semangat. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita menyadari akan rahmat dan kasih Tuhan dalam diri kita masing-masing. Seperti Petrus, kita akan mengalami rahmat Tuhan lewat pengalaman hidup kita sehari-hari. Karena apa? Kita bersatu dalam Tuhan Yesus. Bersatu dalam Kristus, Tuhan penebusku. Ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita gandum Kristus, bila kita digiling dalam hidup, jadi roti murni. Bersatu dalam Kristus, Tuhan penebusku. Ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita anggur Kristus, bila diperas di dalam sengsara, jadi anggur murni. Bersatu dalam Kristus, Tuhan penebusku. Ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.